Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Yang kami takzimkan Bapak Dr. Andes Kiai Haji Imam Sibawih dari Lamongan, yang kami takzimkan Bapak Haji Muhammad Najib Afandi beserta keluarga besar Kiai Haji Ali Afandi, yang kami hormati jajaran Dewan Muspika Jatirogo, yang kami hormati Dewan Asatid dan Ustadzah Pondok Pesantren As-Sa'adah, dan tak lupa hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah ilahi Rabbi yang telah memberikan rahmat, hidayah serta inayahnya kepada kita semua sehingga kita dapat berkumpul bermuwajahah di acara haflah Rojabiyah dan akhirus sanah Pondok Pesantren dan Majelis Ta'lim As-Sa'adah pada sore kali ini. Salawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar, Nabi agung, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang, yakni ad-dinul Islam wal iman. Ayyuhal hadirun wal hadirat rahimakumullah. Kami bertiga berdiri di sini akan mengupas sedikit tentang perjalanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang telah Allah ceritakan dalam Al-Qur'an dalam surat Al-Isra ayat 1. Dan marilah kita simak dan kita dengarkan narasi berikut ini. Suatu ketika pada malam 27 Rajab tahun 11 dari masa kenabian, Muhammad sallallahu alaihi wasallam tengah meruduk iba di pelataran rumahnya, mengadu nestapa kehilangan orang-orang tercinta. Abu Talib sang penopang dakwah, Khadijah Al-Kubra sang mawar baja, hingga daya sirna di hadapan tahta kehendak kuasa. Hingga malam mulai semakin larut dan orang-orang Makkah tak lagi mengitari Ka'bah. Tiba-tiba Namus sang Roh Kudus menjelma di hadapannya dalam rupa aslinya. Tubuhnya memenuhi horizon semesta dan cakrawala. Thumma dana fatadalla fakana qaba qausaini aw adna fauha ila 'abdihi ma auha. Kemudian dia menjadi dekat dan bertambah dekat lagi. Maka jadilah ia sejarak 2 ujung busur panah atau lebih dekat lagi. Lalu ia sampaikan pada Muhammad apa yang telah Allah wahyukan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu الذي باركنا حوله لنريه
min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut asma Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya Muhammad pada suatu malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang telah kami berkahi sekelilingnya, agar kami perlihatkan padanya sebagian tanda-tanda kebesaran kami. Sesungguhnya Dia adalah maha mendengar lagi maha melihat. Ya, itulah perjalanan luar biasa yang menggemparkan sisi kota di keesokan harinya. Perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, dari Masjidil Aqsa hingga terpesona di Sidratul Muntaha. Ma kadzabal fuadu ma ra'a afatumarunahu ala ma yarah wa laqad ra'ahu nazlatan ukhra 'inda Sidratil Muntaha. Hatinya tidak mendustakan tentang apa yang dilihatnya. Maka apakah kalian hendak membantahnya tentang apa yang telah dilihatnya? Sesungguhnya Muhammad telah melihat Jibril dalam bentuk aslinya, yaitu di Sidratul Muntaha. Ayyuhal hadirin wal hadirat rahimakumullah. Setelah panjang lebar yang dijelaskan oleh teman-teman saya tadi, ternyata peristiwa Isra itu ada satu kekurangannya. Peristiwa Isra tidak dapat diketahui oleh manusia, sehingga setelah terjadi peristiwa Isra tersebut, pada waktu itu kaum Quraisy terbagi menjadi 3 golongan. Golongan yang pertama, yakni golongan yang mendustakan. Maksudnya adalah golongan itu tidak percaya bahwa Rasulullah benar-benar melakukan perjalanan. Sedangkan golongan yang kedua, yakni golongan orang yang meragukan Rasulullah melakukan Isra. Mereka hendak percaya, tapi mereka tidak melihat langsung. Jika mereka tidak percaya, jika mereka hendak percaya, tidak percaya, tapi selama ini Nabi Muhammad tidak pernah berbohong. Jadi mereka meragukan akal hal itu. Untuk yang golongan yang ketiga adalah golongan orang-orang yang membenarkan. Salah satunya adalah Abu Bakar As-Siddiq. Beliau meyakini bahwa Rasulullah SAW benar-benar melakukan Isra. Dalam surat Al-Isra tadi, di sini Allah menjelaskan bahwasanya perjalanan Rasulullah itu adalah sesuatu yang nyata. Dalam surat Al-Isra tadi sudah dijelaskan dengan sangat komprehensif. Untuk lebih detailnya lagi, marilah kita urai kata demi kata yang ada dalam surat Al-Isra. Surat Al-Isra diawali dengan kata Subhanalladzi, yang artinya Maha Suci Allah yang. Kalau kita kritis, pasti dalam hati kita bertanya, kenapa ya Allah kok memilih kata Subhanallah? Mengapa surat Al-Isra tidak diawali dengan kata Ya ayyuhalladzi atau walladzi atau dengan kata-kata yang lain? Di sini terkesan bahwasanya Allah ingin memberikan sesuatu yang luar biasa. Allah ingin menunjukkan sesuatu yang maha dahsyat, sesuatu yang tiada bandingnya. Di dalam Islam kita diajarkan ketika kita menemukan sesuatu yang menakjubkan, sesuatu yang dahsyat atas ciptaan Allah, maka kita dianjurkan untuk mengucapkan subhanallah. Jadi ketika surat Al-Isra diawali dengan kata subhanallah, di sini Allah akan menjelaskan sesuatu yang sangat luar biasa pada kalimat-kalimat berikutnya. Ayyuhal hadirin wal hadirat fil aqidah. Kalimat yang kedua yakni asra. Subhanalladzi asra. Asra sendiri memiliki arti memperjalankan. Mengapa Allah memilih kata asra?
mengapa Allah tidak memilih kata saro yang merupakan bentuk sulasi dari wazan asro? Karena di sini Allah ingin menunjukkan bahwasanya Isra yang dilakukan Nabi Muhammad itu adalah semata-mata karena kehendak Allah, bukan kehendak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma shalli alaihi. Shallu ala Nabi Muhammad. Allahumma shalli alaihi. Oleh karena itu Allah mengutus malaikat Jibril untuk menemani perjalanan Rasulullah dari Masjidil Haram menuju Masjidil Aqsa, dari Mekah menuju Palestina dengan tumpangan buruk yang berasal dari kata barkun yang mempunyai arti kilat yang memiliki kecepatan 300.000 km per detik. Ayuhal hadirin wal hadirat rahimakumullah. Kata kunci yang ketiga yakni bi abdihi. Subhanalladzi asra bi abdihi. Kata bi abdihi digunakan untuk menepis anggapan bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan Isra hanyalah ruhnya saja, tetapi pada kenyataannya tidak. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan Isra itu dengan seperti layaknya manusia, ruh dan jasadnya. Di sini mulai muncul problem. Dijelaskan bahwasanya Malaikat Jibril dan Buraq adalah makhluk yang berbentuk cahaya, yang terbentuk dari foton-foton yang sangat ringan, sehingga tidak dikhawatirkan apabila bergerak pada kecepatan yang sangat tinggi. Sedangkan Nabi Muhammad adalah manusia biasa yang terbentuk dari zat-zat kimiawi dan tersusun dari organ-organ tubuh, organ seperti jantung, paru-paru, ginjal, seperti layaknya kita. Oleh karena itu Allah mengubah Nabi Muhammad dari badan material menuju menjadi badan-badan cahaya dengan tujuan untuk menyeimbangkan antara Nabi Muhammad, malaikat Jibril dan Buraq yang menjadi kawan seperjalanannya. Setelah ketiganya siap, maka Allah memperjalankan ketiganya dari Makkah menuju Palestina, yang pada umumnya pada waktu itu bila kita menggunakan onta bisa mencapai berbulan-bulan, dengan Buraq yang jaraknya 1.500 km, Nabi Muhammad dan Jibril bisa menempuhnya hanya dalam waktu 0,005 detik dalam ukuran manusia. Bapak-bapak, ibu-ibu yang kami hormati, kata kunci yang keempat adalah lailan, yang artinya malam hari. Tentu terbesit tanya di dalam hati kita, mengapa Allah memperjalankan Nabi Muhammad pada waktu malam? Mengapa Allah tidak memperjalankan di pagi hari atau di siang hari? Hal ini dikarenakan pada saat siang hari radiasi matahari itu sangat kuat, sehingga dikhawatirkan akan membahayakan diri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah yang telah diubah menjadi cahaya itu hanyalah bersifat sementara. Apabila badan Rasulullah itu terkena cahaya, dikhawatirkan molekul-molekul pada zat material asli pada Rasulullah itu akan hancur. Karena itu Allah memilih malam hari untuk memperjalankan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Di langit ada matahari bersinar menerangi bumi. Di langit ada matahari bersinar menerangi bumi. Cahayanya yang tajam menembus kegelapan, menerangi seluruh alam. Di bumi ada para nabi, utusan Rabbul Izzati. Di bumi ada para nabi, utusan Rabbul Izzati, menjaga kezaliman, petunjuk jalan keselamatan.
Shallu ala Nabi Muhammad. Allahumma salli alaihi. Kata kunci yang kelima yakni minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Kenapa Allah memperjalankan Nabi Muhammad dari masjid ke masjid? Apakah bapak-bapak nopo ibu-ibu wonten ingkang ngertos? Nggih. Allah memperjalankan Nabi Muhammad dari Masjidil Harami ilal Masjidil Aqsa dikarenakan Masjidil Haram dan Masjidil Aqsa adalah masjid yang sudah berumur beribu-ribu tahun. Di situ banyak tersimpan energi positif dari orang-orang yang beribadah kepada Allah, orang-orang yang berzikir kepada Allah, orang-orang yang memohon kepada Allah. Selain itu, di masjid juga merupakan tempat peribadatan yang paling nyaman. Iya, Pak. Iya, Pak, Mbak. Nggih napa mboten? Nggih. Shallu ala Nabi Muhammad. Allahumma shalli alaihi. Kata kunci yang keenam yakni barokna haulahu, diberkahi sekelilingnya. Ketika Rasulullah, malaikat Jibril dan Buraq sedang melakukan perjalanan, Allah Subhanahu wa taala memberkahi sekeliling apa yang dilewati Rasulullah itu. Salah satunya adalah Allah memperlambat jalannya radiasi planet-planet yang ada di bumi, sehingga sebelum perjalanan Rasulullah itu usai dan matahari muncul, Rasulullah sudah sampai lagi ke baitnya Nabi. Ayyuhal hadirin wal hadirat rahimakumullah. Kata kunci yang ketujuh yakni Innahu was-sami'ul basir, yang artinya maha mendengar dan maha melihat. Kata ini untuk menegaskan bahwasanya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam Allahumma salli alaihi benar-benar sudah diberikan sifat sama dan basarnya oleh Allah, sehingga Rasulullah walaupun Rasulullah itu orang yang ummi, orang yang tidak bisa menulis dan tidak bisa membaca, tapi Rasulullah bisa menceritakan apa yang tidak diketahui oleh orang kaum Quraisy waktu itu. Ketika Rasulullah ditanya oleh kaum kafir Quraisy, beliau dapat menjawab berapa jumlah pintu dalam Masjidil Aqsa, rute perjalanan, planet-planet yang beliau lewati ketika menuju langit ke Sabtuju. Walaupun kaum kafir Quraisy tidak meyakininya, Rasulullah tetap semangat. Karena waktu itu Rasulullah sedang diboikot ekonominya oleh kaum kafir Quraisy dan ditinggal mati oleh istrinya Siti Khadijah, pamannya Abu Thalib, yang keduanya merupakan semangat beliau, motivasi beliau dalam menyebarkan agama Islam. Walaupun pada masa kenabian sebelumnya seperti Nabi Ayub, Nabi Sulaiman, Nabi Ismail itu juga pernah diuji oleh Allah, pernah diberikan cobaan oleh Allah. Tetapi yang diisrokan oleh Allah Subhanahu wa taala hanyalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena apa? Karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah hamba Allah pilihan, hamba yang istimewa, hamba yang tiada duanya. Demikian tadi uraian perjalanan Isra Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sesuai dengan surat Al-Isra ayat pertama. Ayyuhal hadirin wal hadirat rahimakumullah. Demikian tadi uraian singkat dari teman saya, dan dari uraian tadi dapat kita simpulkan bahwa yang pertama, Allah adalah zat yang maha suci, yang maha perkasa dan tiada bandingannya di alam semesta ini. Dan yang kedua, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Allahumma sholli alaihi adalah manusia yang telah mencapai tingkatan hamba, dan Allah sengaja memperjalankannya agar beliau mampu mencapai keyakinan yang lebih tinggi lagi. Dan yang ketiga, perjalanan Isra ini merupakan perjalanan yang sangat misterius dan yang sangat dahsyat sekali, dan perjalanan yang mengandung sains dan teknologi mutakhir. Dan kesimpulan yang terakhir,
bahwa semua ini adalah sebagai proses untuk meningkatkan iman kita kepada Allah, bukan hanya bagi Nabi Muhammad SAW, melainkan bagi kita semua umat Islam sampai akhir zaman. Sadaqallahul Aliyyul Azim. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Demikian tadi yang dapat kami sampaikan. Apabila terdapat salah-salah kata maupun kekurangan yang belum kita dapat sempurnakan pada siang kali ini, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Apabila ada sumur di ladang, bolehlah kita menumpang mandi. Kalau ada umur yang panjang, bolehlah kita berjumpa lagi. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi